Mohon, mohon maaf, Prof. Suaranya Mohon masih maaf, ini. mikrofonnya. Mohon maaf, Prof. Untuk mikrofonnya masih mati. Oke, maaf. Oke, untuk saat ini ya, semua perkuliahan itu penilaiannya berbasis UBI. Jadi Bapak Ibu sudah membuat dan menyusun RPS sedemikian rupa sampai menyusun penilaiannya itu setiap tatap muka itu sudah dirancang semuanya. Jadi ini nanti mungkin ada berbagai hal yang akan kita nilai begitu ya. Entah itu dari partisipasi Anda, jadi keaktifan saudara, kemudian dari tugas atau proyek yang sudah diberikan, kemudian kemampuan Anda untuk menyampaikan presentasi, dan juga terkait dengan apa mungkin tes yang lain begitu ya, yang bisa dinilai dari saudara semua. Jadi di sini saya sudah menyiapkan daftar penilaian hari ini. Saya harus menilai apa dan saya akan mencatat semua mahasiswa yang aktif begitu. Yang enggak ya enggak apa-apa, itu pilihan begitu ya. Mungkin Anda juga sudah melihat di LMS ya yang ada di Sidia. Jadi saya mengikuti yang ada di LMS. Anda pasti sudah bisa baca, sudah melihat semua apa yang akan disampaikan pada materi ini, begitu misalnya. Untuk pengadaan peralatan dan bahan ini ada 3 kali tatap muka, kalau tidak salah di apa RPS-nya itu. Nah, untuk yang hari ini saya akan memberikan penjelasan dulu. Baru kemudian nanti ada tugas atau proyek yang harus saudara kerjakan secara berkelompok. Berarti benar ya Mbak, semuanya 35 itu tadi ya Mbak ya? Iya, Prof. Benar. Oke, 35. Oke, nanti saya akan bagi sesuai dengan jumlahnya begitu. Dan nanti akan kita presentasikan di minggu depan. Nanti tugasnya nanti saya akan sampaikan. Baik, untuk pengadaan peralatan dan bahan di sini ya. Jadi kalau saudara mungkin selama ini kan belum pernah begitu ya membeli bahan. Mungkin juga ada yang sudah misalkan mengikuti kegiatan magang, kegiatan penelitian dari Bapak Ibu dosen pembimbingnya mungkin ya. Begitu kalau misalkan ditugasi mau beli bahan ini, saya harus beli berapa, belinya di mana, begitu ya. Kadang-kadang kita juga bingung ini saya mau beli di mana, begitu. Kalau sekarang sudah enak, sudah ada pembelian secara online, begitu ya. Anda tinggal gampang mencari di apakah di Tokopedia ataukah di apa Shopee begitu ya. Tapi perlu Anda perhatikan tidak semua yang ada di situ itu sesuai untuk peralatan atau bahan kimia yang ada. Dan memudahkan karena Anda tinggal dengan pakai HP tinggal klik-klik saja. Nanti berapa biayanya pun Anda tinggal mentransfer, tidak usah mentransfer langsung di di pembiayaannya. Oh sekian, berarti saya bisa bayar sekian begitu ya. Kalau dulu untuk bahan kimia tidak bisa seperti itu. Kalau tidak di supplier yang datang ke kita, kemudian kita melihat katalog begitu ya. Jadi di sini nanti saya mungkin akan menggambarkannya itu ada beberapa yang masih melihat katalog karena katalog itu juga masih diperlukan untuk memilih alat dan bahan begitu. Nah,
perlihatkan dulu di sini itu yang terkait dengan pengujian pasti punya laboratorium. Entah itu di apa jasa sebagai jasa atau memang dia lembaga, suatu lembaga penelitian begitu ya, yang fungsinya untuk mengkaji atau mencari sesuatu hal yang baru begitu atau untuk apa misalkan larinya ke medis, ke pengobatan dan sebagainya. Nah, laboratorium itu kalau kita lihat, jadi di dalamnya itu ada komponen utama dari laboratorium itu. Ada gedung, gedung di sini pasti komponen yang ada di dalamnya tidak lain adalah yang utama pasti Anda tahu ya kalau di lab pasti butuh air, butuh listrik, atau mungkin gas. Kalau Anda amati, mungkin ada yang masih ada di lab begitu ya, di atas itu apa sih sebetulnya ya? Banyak pipa-pipa kita yang di atas itu. Lab yang Anda atau gedung yang kita tempati saat ini di kimia itu sebetulnya tidak dirancang untuk perkuliahan. Jadi bukan tempat kuliah, sebetulnya itu memang laboratorium full untuk laboratorium di awal. Tetapi kemudian karena ada regrouping begitu ya, atau dikelompok-kelompokkan biar tidak menyebar kemana-mana begitu, maka kimia itu diberi tempat di situ supaya mengelompok jadi satu yang ada di situ. Itu awalnya untuk lab yang ada di MIPA, jadi semua yang ada di prodi-prodi yang lainnya itu semua ada di situ. Memang sudah dirancang kita ada di lantai satu, biologi ada di lantai dua, matematika di lantai tiga, fisika di lantai empat, itu tergantung dari kebutuhannya. Kita itu orang kimia, orang biologi pasti kan nggak bisa kalau di lab nggak ada air begitu. Tapi orang fisika nggak. Orang fisika kalau bekerja di optik, bekerja di listrik begitu kan, dia nggak bisa kalau ditaruh di bawah begitu. Nanti di bawah terus biologi atau kimia di atas, banyune terus bocor, apa alirannya bocor dan sebagainya itu membahayakan bagi alat-alat yang ada di fisika ataupun di matematika yang lebih banyak ke komputasi. Jadi Anda kemarin kan sudah belajar ini ya, Mbak Citra, sudah belajar terkait dengan merancang suatu gedung laboratorium, begitu kan sudah ya Mbak ya? Iya, sudah Ya, kemarin sama Pak Muklis diberi tugas apa Mbak pada saat merancang suatu laboratorium begitu? membuat denah, Prof. Membuat denah laboratorium yang sekarang ditempati untuk MBKM. Karena Anda melaksanakan MBKM begitu. Iya, Prof. Anda di mana? Di kimia, Prof. Di lab anorganik. Oh, ikut magang riset begitu kah? Nggih. Oke, ya. Itu sudah pasti Anda kan untuk merancang suatu laboratorium kan kenapa laboratorium itu seperti ini? Antara biokimia, anorganik, organik, analitik pasti tidak sama. Kebutuhannya tidak sama. Di biokimia itu jauh lebih ribet begitu ya dibandingkan misalkan di lab kimia fisik. Mungkin kalau Anda perhatikan lab kimia fisik itu jauh lebih luas begitu karena peralatannya tidak terlalu banyak seperti yang ada di biokimia. Di kimia fisik nggak butuh kulkas, tapi di biokimia kalau nggak ada kulkas susah untuk menyimpan zat, menyimpan biakan, begitu ya, menyimpan hasil yang harus diinkubasi, begitu. Kalau nggak diberi kulkas, wah bisa rusak semua, begitu ya. Makanya kenapa ada kulkas di situ? Salah satunya ya, bukan untuk tempat minum loh ya, bukan untuk tempat makanan, karena kulkas di sini harus dipisahkan dari bahan-bahan makanan. Jangan dijadikan satu, bisa kontaminan, Anda bisa sakit nanti. Jangan meletakkan, nggak apa-apa kok Bu, sebentar ini saya pengen minum yang dingin, misalkan seperti itu, jangan. Ya, harus hati-hati. Siswa itu sambil ngerjakan, begitu ya sambil makan. Nanti kalau kenapa nggak boleh, begitu kan
Aku salah-salah keliru, yang mau diminum itu kan bukan minuman yang harusnya diminum, begitu ya. Itu enggak bolehnya seperti itu. Karena ya memang tempat yang bukan untuk makan dan minum, begitu ya. Tapi mahasiswa, saya dulu waktu jadi kaleb itu, mahasiswa itu hanya takutnya sama saya. Kalau ada sayang, begitu saya keliling, begitu eh, ada Bu Nuni, begitu ya. Jadi lek gak ono Bu Nuni makan gak apa-apa di lab begitu dulu ya. Tapi ya saya mohon Anda jangan melakukan hal yang seperti itu untuk Anda sendiri begitu ya. Kemudian ada perabot dengan berbagai keperluan begitu ya. Nah, ini memang yang harus dibutuhkan di situ pasti ada meja, ada kursi, meja dan kursi untuk yang dipraktikkan itu kan akan beda dengan meja dan kursi yang digunakan di instruktur atau di tempat dosen begitu ya. Kemudian material laboratorium. Nah, ini yang luar biasa. Bahan dan alat itu sangat luar biasa. Jadi kebutuhannya pun bahan dan alat yang ada di masing-masing lab pasti tidak sama. Karena itu tergantung dari apa yang akan dilakukan di lab itu. Dan sementara kalau yang kita lihat di lab yang ada di kita begitu ya, itu kan antara misalkan lab kimia analitik dengan lab kimia organik begitu. Itu pasti berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa biokimia itu yang paling apa ya yang paling baik atau yang paling apa tidak, tapi di biokimia memang lebih kompleks dibandingkan dengan yang lainnya. Kebutuhan bahannya itu juga sangat kompleks dan biasanya nggak murah begitu. Verlistia, Iya, Ibu. Anda sedang MBKM nggak, Mbak? Ada kegiatan MBKM di sekarang ini? Enggak, Ibu. Di mana? Studi independen, Ibu. Dengan mitra Oh, ini. dengan apa, Mbak? Dengan mitra Phoenix, Ibu. Oh, di mana itu, Mbak? Kita mitranya itu di Jogja, Ibu, tempatnya, tapi kita melalui via online, via Zoom, Ibu. Oh, itu. Hmm, ya, ya, ya. Oke. Adakah sekarang yang apa MBKM bertempat di misalkan di suatu industri gitu ada enggak ya? Yang enggak di UNESA, di luar kampus UNESA. Alenia itu di mana Alenia? Saya Apa, Mbak? di BRIN, BRIN? di, Di BRIN mana, Mbak? di BRIN Cibinong, Ibu. Oh, sekarang posisi di sana, Mbak. Di, Oh, di lab apa, Mbak? di lab, di, di lab formulasi, Ibu. Di Lab, biomasa dan for- bioproduk. lab formulasi itu untuk apa, Mbak? Kegiatannya di Untuk, situ apa? ya kita ngelab gitu, Ibu. Yo, mesti nang lab, mesti nge-lab, Mbak. Kalau maksud saya itu lebih spesifiknya itu ke arah mana? Saya itu di biomasa dan bioproduk. Jadi biasanya saya bikin bikin produk yang dari biomasa begitu, Bu. Oke, oke. Menurut Anda bagaimana, Mbak, lab di sana, Mbak? Kalau misalkan dengan lab kita jauh banget kah dengan yang ada di BRIN, Mbak? Lumayan, Bu, Lumayan karena jauh, lumayan iya, dekat. lumayan jauh. Lumayan jauh. Tapi kan Anda sudah punya dasar begitu ya, yang asalnya dari kita sendiri begitu ya. Nek awakmu misalnya nggak kenal di lab kita dulu, awakmu tiba-tiba ke sana mungkin ya tambah bingung kan ya Mbak ya. Oke. Kalau Ahmad Khairuddin ini di lab juga kah? Eh?
di lab organik gitu. Magang riset. PKM. Oh, PKM. Oke, baik. Nah, pada saat kita akan mengadakan pengadaan bahan atau alat begitu ya, itu kan pasti disesuaikan dengan apa yang kita perlukan, begitu. Dari tadi saya sudah menyampaikan eh, di lab tertentu, di lab A dan lab B itu pasti kebutuhannya berbeda. Di lab universitas dan di lab SMA misalkan ada yang apa Surabaya Mengajar itu malah nggak di SM, yang Surabaya Mengajar tadi di SMA, SMP apa SD Mbak? Siapa tadi ya? Hmm, di SMP, Ibu. Oh di SMP. Ada labnya Mbak? Ada, Ibu, lab IPA. Oh ada lab IPA. Ada yang berbau-bau kimia tapi Mbak ya. Ada, Ibu. Oke oke baik. Nah itu nanti yang saya sampaikan akan beda di lab SMP dengan lab SMA, kemudian di lab perguruan tinggi, kemudian di lab BRIN tadi, itu pasti akan berbeda. Jadi kebutuhannya apa, maka kita menyusun dulu daftar bahan atau alat berdasarkan skala prioritas. Nah, pengen gitu ya semuanya dibeli begitu ya. Jadi saya tuh pengen semua, rasanya tuh pengen beli semua mumpung ada uang, tapi tidak seperti itu. Tapi kita harus memprioritaskan yang utama yang harus ada itu apa, begitu ya. Kemudian eh, pembelian dalam skala besar dilakukan pada awal pemakaian laboratorium. Nah, ini memang kalau kita masih di apalagi misalkan lab itu baru berdiri atau kegiatan itu baru saja berdiri begitu ya. Kita juga kadang itu memikirkan wis mesisan beli bahan yang banyak begitu ya skalanya besar begitu ya. Itu memang betul sih dari sisi biaya mesti murah. Tetapi harus Anda perhitungkan bahwa semua bahan itu pasti ada expired date-nya. Jangan sampai saudara itu nanti membeli bahan yang banyak, tapi terus kemudian Anda tidak menghitung kebutuhannya itu saja nih sak piro. Saya itu harus butuh berapa untuk sekian orang, untuk sekian lamanya itu kira-kira sampai kapan. Ternyata lebih dari expired date-nya tidak bisa digunakan. Apakah di kimia pernah Bu seperti itu? Pernah. Pernah itu dilakukan. Dan saya pada saat menjadi kaleb dulu saya putuskan ya sudah nggak apa-apa digunakan untuk praktikum, tetapi dicoba dulu. Kalau misalkan ini tidak berpengaruh pada hasilnya, pada praktikum tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk penelitian saya tidak menyarankan. Karena itu akan berpengaruh pada hasil yang sudah saudara peroleh nanti. Begitu ya. Jadi jangan asal membeli pokok saking suwenenge tuku uwakeh begitu. Anda harus perhatikan yang saya butuhkan itu sampai berapa. Terus ini masa waktunya itu kapan? Masa expirednya itu kapan? Nanti kalau misalkan saya beli banyak, nah kira-kira sesuai enggak? Nah itu juga harus Anda perhitungkan. Kalau misalkan nanti saudara itu menjadi seorang manajer, disuruh membuat laboratorium tadi terus kemudian silahkan membeli bahan sesuai pokok itu konik kabeh ya. Anda harus lihat keperluannya. Per orang tuh misalkan kalau di ini harus praktikum kita dulu menghitungnya sampai seperti itu. Yang berikutnya alokasi anggaran. Lah nah anggarannya wakil terus mbok entekno kabeh begitu kan berikutnya bagaimana? Begitu ya. Dan biasanya kalau kita mencari pasti ya yang murah, begitu kan ya. Supplier itu biasanya kalau dulu datang banyak begitu ya, dengan penawaran sekian, sekian, sekian begitu. Tapi kita berhak untuk memilih, sing ngendi, sing tak pilih begitu. Jadi tidak harus ikut pada supplier. Anda harus benar-benar tahu itu, begitu ya.
Nah, biasanya kalau di sini ya dan dimanapun misalkan begitu untuk pengadaan alat dan bahan begitu, kita biasanya melibatkan rekanan. Dan kalau di UNESA ini sudah ada rekanan yang ditunjuk. Jadi bukan ditunjuk, dia harus sudah melalui seleksi sehingga dia boleh masuk ke universitas untuk apa menjadi rekan kita begitu ya dalam hal pengadaan. Nah, itu kalau terkait dengan institusi begitu. Tapi kalau Anda sendiri yang mau penelitian itu tidak perlu kita harus melibatkan rekanan begitu ya, karena itu susah nanti ya, ada birokrasi yang harus kita lalui begitu. Kita berhak untuk mana sih yang pokoknya yang murah kita mau mencari rekanan siapa yang bisa memberikan penawaran yang baik untuk kita begitu. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa pengadaan alat atau bahan, biasanya kalau bahan tidak terlalu ini ya, ini melibatkan rekanan yang harus melalui pelelangan begitu. Nah, kalau instrumen, instrumen itu kan harganya mahal begitu ya. Harganya mahal, maka kita tidak boleh kalau langsung membeli. Jadi harus melibatkan rekanan dan harus ada pelelang mana yang akan kita pilih, asalkan itu sudah cocok begitu ya. Kalau kita dulu pada saat pengadaan instrumen itu kalau Anda perhatikan di lab IPA terpadu yang ada di lantai 1 gedung C6 itu yang lantai bawah di apa di Bu Vera itu alatnya luar biasa. Pada saat itu kalau misalkan beli mobil mewah gitu sudah dapat banyak itu ya. Kita memang dapat eh, hibah dulu dari pemerintah. Kalau di gedung yang sebelah yang di IDB itu kita dapat hibah dari Arab Saudi. Nah, tapi kalau yang di bawah itu dulu itu barangnya bagus-bagus, instrumennya bagus, tapi begitu spare partnya rusak, kita nggak mampu membeli. Karena spare partnya itu harganya bisa puluhan sampai ratusan juta. Nah, itu yang saya katakan bahwa memelihara itu jauh lebih susah daripada atau bahannya mungkin eh, bisa, tapi kemudian pada saat kita ingin merawatnya, nah itu ternyata tidak bisa, begitu ya. Kita beli bahan begitu misalkan ya, kalau mungkin ada yang sudah pernah diminta oleh pembimbingnya untuk membeli bahan begitu mungkin sudah pernah tahu. Beli HCl 1 liter saja gitu. Loh, ada yang 2,5 liter Bu, harganya lebih murah begitu. Tapi dilihat dulu lah, wong Anda itu butuhnya hanya 10 mili kok tuku 2,5 liter itu buat apa gitu kan ya. Tapi kalau dari sisi harga memang jauh begitu. Dan biasanya dulu saya waktu jadi kaleb tuh mahasiswa tukune wakeh 500 mili 1 liter. Habis itu terus dijual ke saya. Bu, ini sisa. Ini untuk lab, Bu, Ibu beli ya. Begitu bahasanya seperti itu. Lah, kok beli banyak ndak bisa, Bu? Ini memang ini harus beli minimal 500 mili ya. Karena saya kasihan aja ya. Ya wis lah di lab juga dibutuhkan akhirnya ya saya beli. Misalkan kayak reagen Volin, saya masih ingat itu masih ini minta tolong Bu dibeli saja Bu saya sudah nggak pakai begitu ya. Lah lek gawene mek 10 mili tuku 500 mili ki nggih opo gitu ya. Tapi kalau orang organik itu luar biasa biasanya ya. Kalau yang di lab-lab organik itu. Kalau kita butuhnya 1 liter, 2 liter sudah banyak. Orang organik itu belinya bisa 20 liter begitu kadang masih kurang. Makanya saya tanya, iki buat praktikum apa digo mandi ya gitu ya kok. Beli beli heksan, beli etanol itu ukurannya 20 liter begitu. Astagfirullah kok banyak sekali ya. Dan sekarang bahan itu
mahalnya luar biasa. Jadi hati-hati dalam menggunakan, ya harus apa ya, Anda harus benar-benar sudah planning, jangan sampai kalau salah apa nggak boleh Bu ya boleh, namanya salah itu juga nggak disengaja. Tapi harus betul-betul ada planning, ada strategi pada saat saudara itu menggunakan bahan dan alat. Alatnya kita itu sebetulnya bagus-bagus. Kita punya XRD, kita punya SEM, tapi sekarang nggak bisa dipakai semua karena ada spare partnya yang nggak bisa dibeli gitu ya. Pokoknya nggak bisa ya, mahalnya setengah mati ya. Itu lengkap punya kita itu. Saya itu waktu penelitian saya harus menggunakan SEM, itu saya menggunakan SEM yang ada di IPA Terpadu. Waktu itu masih bisa. Dan hasilnya juga bagus begitu ya. Tapi setelah itu saya tidak tahu lagi gimana ceritanya SEM kita itu. Oke, nah ini tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Jadi sebelum pemesanan alat bahan yang diperlukan itu harus dipilih dulu, dibuat daftar, disusun berdasarkan urutan prioritas. Biasanya di laboratorium itu ada Bapak Ibu laboran itu kalau disuruh mengajukan semua dibeli begitu ya. Kurang Bu, pokoknya ini ya itu semua nah itu nanti biasanya eh, eh, ketua lab ini ada HCL di semua lab kok beli. Coba dibeli yang sekian dulu nanti bisa dibagi-bagi dengan yang lainnya. Tapi sekarang kalau labnya itu kan sudah ikut di fakultas ya, jadi semua ada di fakultas. Nah, pembelian bahan itu pun kan juga tak murah begitu ya. Kadang kalau saya beli bahan begitu lagi, bahan ini beli masih dua saja kok harganya sudah di atas 5 juta ya begitu. Lah, yang lainnya belum begitu. Ya karena bahan sekarang semua Bapak Ibu dosen itu juga apa yang ngeluh naiknya itu luar biasa karena kan anunya dolar begitu ya. Jadi kalau kita beli kursnya ke dolar, jadi dolarnya naik ya semakin naik begitu ya. Nah, untuk penyusunan daftar alat dan bahan itu kita berpedoman pada satu. Jadi ada dasarnya begitu ya. Kalau ini saya contohkan itu di dunia akademik begitu ya. Di kita misalkan pada saat kita mau praktikum begitu, kita harus tahu di kurikulum ini sehingga dapat diketahui jumlah atau jenis dari praktikum yang akan diselenggarakan. Makanya setiap saat itu kan laboran itu akan melaporkan bahwa bersama dengan ketua lab Kasub labnya di masing-masing lab itu dia akan menghitung atau akan merencanakan untuk praktikumnya itu sekian judul. Karena pesertanya itu banyak, begitu ya. Sekarang kan mahasiswanya semakin banyak. Nah itu kan tidak mungkin kalau dilakukan satu kelompok 6, ya jelas gak nyambut gawe, iki paling ya wis mek apa omong-omongan yang banyak gitu ya. Makanya dibuat tetap satu kelompok 3. Nah kalau kelompoknya banyak, waduh, ini jelas semakin banyak yang harus disediakan. Jumlah mahasiswa atau praktikan yang terlibat dalam praktikum itu harus dihitung. Misalkan kimia dasar, kita kimia dasar itu tidak hanya melayani yang ada di jurusan kimia, tapi yang di jurusan fisika dan biologi juga ada. Belum lagi yang di jurusan di teknik itu dulu juga ikut praktikum di tempat kita. Berapa mahasiswanya, harus dijadikan berapa kelompok, begitu ya. Nah, termasuk waktunya begitu ya. Ini praktikum ini dilaksanakan 1 tahun sekali atau setiap semester keluar. Nah, itu kan harus kita hitung kebutuhannya. Begitu. Nah, kembali lagi kita pada sumber dana karena sumber dananya itu kan juga terbatas. Tidak semuanya itu pasti akan
kabulkan ya permintaannya. Kita harus lihat juga mana sih makanya tadi disusun berdasarkan urutan prioritas. Jadi nggak mungkin semua itu akan kita beli, begitu ya. Itu beberapa dasar yang akan kita gunakan sebagai pertimbangan pada saat kita menyusun suatu bahan atau alat yang akan kita ajukan. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Bisa raise hand kalau bertanya nanti disebutkan namanya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Fitria Ayu, Anda sedang melaksanakan MBKM kah, Mbak? Ini tidak itu. Halo, Iya di laboratorium organik. Kak dengar ya Mbak, suaranya cuwili suaramu. Ini posisinya di mana, Mbak? Hari ini saya di rumah. Di rumah, Kak ikut kegiatan MBKM. Ikut kegiatan MBKM riset yang di laboratorium organik. Ikut magang riset. Iya itu, Dengan siapa? Dengan dosennya siapa? Bu Nurina. Hari ini tidak ada kegiatan. Iya itu. Sudah pernah diminta Bu Nurina untuk membeli bahan, begitukah? Sudah pernah itu. Apa Mbak bahannya yang pernah Anda beli? Kemarin cuma beli etanol. Terus kalau beli etanol di mana? Saya beli di itu Bu, lewat Shopee. Kriteria Anda apa pada saat Anda membeli etanol itu, Mbak? Kriterianya apa pada saat sebelum membeli etanol itu? Ini Bu, Anda enggak melihat katalog atau apa begitu enggak? Lihat di Shopee, di situ ada apa spesifikasi dari bahan begitukah? ada itu. Sing piye? Yang Anda cari itu etanol yang seperti apa? Tuh, kok menengah ya? Wong wis tahu tuku. Saya mencari yang konsentrasinya 90%. Rikana Rosita. Mbak, ini posisi di mana, Mbak?
Halo, bisa dengar suara saya, Mbak? Iya, Prof, terdengar. Posisi di mana sekarang ini, Sekarang Rikana? lagi di kos, Prof. Oh, kegiatan Untuk MBKM-nya apa? MBKM-nya ikut program Surabaya Mengajar Oh, ikut Surabaya Mengajar di di apa? SD. Terus ngapain Mbak kalau kegiatannya di SD gitu Kalau di itu? SD biasanya Enggak setiap setiap hari hari masuk masuk, toh, Prof. Mbak? Tidak. Oh, jam segini sudah pulang tapi ya. Nggih. Hmm. Terus kegiatanmu apa Mbak untuk SD ngono lah untuk SD yo? Untuk kegiatannya itu membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah sama sambil mengerjakan proyeknya masing-masing. Hmm. Kalau yang di BRIN tadi, apa ya tadi? Yang Prof. siapa? Alenia, Prof. Kok suaranya gak jelas ya Alenia? Di situ bahan semua sudah disediakan ya Mbak ya? Iya, Prof, sudah. Hmm. Kalau misalkan Anda harus order bahan begitu, kalau di situ bagaimana? Maksud saya dari yang ini untuk keperluan penelitian ini atau kegiatan ini ada yang kurang begitu. Prosesnya di situ bagaimana? Kalau biasanya saya ngomongnya ke pembimbing saya, Prof. Jadi pembimbing saya Hmm. yang mengajarkan. Begitu. Tapi untuk saat ini belum pernah beli sih kalau saya. Oh, oke. Mungkin karena belum kehabisan atau seperti itu. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah ini pedoman khusus untuk pemesanan bahan tadi ya, yang sudah saya singgung juga begitu ya. Nah, ini ada beberapa bahan kimia itu yang tidak mudah rusak, sehingga kalau misalkan Anda itu mau beli dalam jumlah besar itu tidak apa-apa. Misalkan amonium klorida, etil alkohol, atau etanol, begitu ya. Kemudian KNO3, benzen, itu kalau mau beli banyak itu nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi pertimbangannya kan ada harga, keuangannya ada apa enggak gitu ya. Karena ini tadi pertimbangannya kalau kita beli, memang kalau butuhnya besar, kita hanya beli 1 literan, butuhnya dua, apa, misalkan 1,5 liter sudah beli yang 1 literan saja dua, misalkan begitu kan masih cukup. Itu kalau dari sisi harganya lebih murah kalau kita beli yang 2,5 liter gitu ya. Jadi kayak ibu-ibu kalau di pasar begitu ya nawarnya ini harganya 400 begitu. Ibu-ibu pasti nawarnya 1.003 ya gitu. Nah, itu kan jauh lebih murah begitu ya. Seperti itu. Tapi tergantung juga tadi pertimbangannya apakah memang akan bisa disimpan dan biayanya itu ada begitu ya. Nah, kemudian ada bahan yang mempunyai spesifikasi high degree of purity. Ya, kalau Anda memang untuk praktikum misalkan, kalau digunakan untuk praktikum bukan untuk penelitian saudara nanti biasanya oke lah yang kita beli yang teknis saja juga nggak apa-apa karena harganya murah, kembali lagi ke harganya. Tetapi kalau untuk penelitian, apalagi misalkan untuk standar begitu, ya jangan beli yang biasa-biasa saja, yang teknis atau apa, pokoknya beli ini nggak apa-apa. Iki mereknya apa nggak ngerti, aku pokoknya wis murah ini, jangan seperti itu.
Karena kalau itu sebagai standar, karena namanya standar itu nanti akan Anda gunakan sebagai acuan untuk menentukan konsentrasi yang lainnya. Lagi kalau standarnya nggak bagus, otomatis Anda mencari konsentrasi sampelmu nanti bisa tidak sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, nah pada saat saudara nanti publikasi, menuliskan artikel itu kan pasti ada ini mereknya apa. Misalkan Anda menggunakan standar misalkan pakai apa ya, enzim begitu ya. Atau Anda menggunakan glukosa sebagai standar untuk menentukan kadar glukosa dari sampel saudara. Musik sing murah, sing biasa begitu. Nah itu nanti biasanya akan diidentifikasi oleh jurnalnya. Kok nggak jelas ya begitu. Tapi kalau Anda misalkan menggunakan punyanya Sigma atau punyanya merek begitu yang sudah tahu kapasitasnya merek atau Sigma itu, nah itu menjadi suatu pertimbangan begitu ya. Jadi saya dulu beli agar, beli untuk penumbuhan apa untuk media begitu, media pertumbuhan begitu ya, beli Pepton. Saya kalau bukan merek yang bagus begitu biasanya saya nggak mau. Karena itu kembali lagi pada saat kita gunakan untuk publikasi begitu ya. Kemudian ada bahan-bahan yang khusus begitu ya. Ini kadang-kadang itu agak susah. Tidak semua supplier itu menyediakan bahan itu yang apalagi yang jarang digunakan. Kalau misalkan apa BSA begitu mungkin sudah sering digunakan. Bovin serum album itu sudah sering digunakan sebagai standar. Tapi kalau misalkan dimetil glioksim untuk identifikasi kation nggak semua orang menggunakan. Nah ini biasanya harus pemesanan dulu. Dan jangan dikira pemesanan itu Anda pokoknya pesan saya punya uang besok atau lusa datang nggak bisa seperti itu. Itu butuh inden. Apalagi kalau bahannya harus indennya dari luar negeri. Nah ini makanya Anda perhitungkan sebelum saudara melakukan penelitian. Saya selalu menyampaikan kepada bimbingan saya, kalau pokoknya saya pakai ini Bu, penelitian saya ini. Oke, saya setuju dengan temanya. Coba Anda cek bahannya dulu. Satu, ada enggak? Anda bisa dapatkan itu di mana? Yang kedua, mahal apa enggak? Aku kadung suweneng temane iki wis semua prosedurnya oke, tapi bahannya gak ono. Atau perlu inden tapi minimal itu 3 atau 4 bulan. Nah, itu kan sudah mengganggu proses penelitian pekerjaan kita. Itu harus saudara pertimbangkan. Jadi semuanya harus sudah saudara cek. Saya selalu pertimbangan saya seperti itu, ya itu tadi alasannya. Jadi jangan sampai terus kemudian itu menghambat pekerjaan kita, begitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi kita kalau mau melakukan pengadaan bahan atau alat begitu ya. Ini secara ideal begitu ya. Idealnya itu lab itu memang punya semua bahan atau alat yang kita butuhkan. Kadang orang kimia itu aneh. Dulu kalau coba tanya laboran itu, kalau labnya itu penuh, bahannya lengkap itu senengnya luar biasa. Padahal nggak bisa diapa-apakan itu hanya untuk apa ya praktikum atau untuk penelitian. Tapi mereka akan sangat bahagia kalau punya bahan dan alat yang lengkap begitu ya. Kemudian ada catatan begitu atau informasi ya terkait peralatan yang misalkan oh peralatan ini tahan lama, oh peralatan seperti kayak tabung reaksi, pipet tetes wah itu kalau apa ya orang kimia kalau
Dulu kalau saya praktikum itu apa sih dipecahno tabung reaksi, alah rugi gitu ya, cuman tabung reaksi begitu ya yang pecah. Karena ini kan murah begitu ya harganya. Dan kenapa Anda harus mengganti? Ya memang itu kan kesalahan saudara, jadi ya harus mengganti kalau di lab kalau pecah itu. Tapi kalau yang seperti ini, ya pendingin libik, waduh, buret. Nah ini lumayan kalau untuk kantongnya mahasiswa begitu ya, karena ini pasti harganya cukup mahal begitu ya. Kemudian peralatan harus mempunyai daya guna dan tepat guna. Nah, untuk kepingin lepe penuh sembuh ini tak suwen. Gak apa Bu, ini memang untuk supaya almari di lab itu kan sudah kelihatan penuh begitu, tapi nggak ngerti ini dibuat kayak apa gitu ya, dan tidak digunakan dengan tepat guna itu tadi. Kemudian perlu standarisasi peralatan. Jadi kalau kita punya peralatan yang gampang saja, misalkan pH meter, itu harus selalu distandarisasi karena itu kita gunakan sebagai acuan untuk mengukur pH meter. Kalau nggak distandarisasi, bisa-bisa kita ngeklaim oh pH-nya 8,7 begitu, tapi nggak standar. Jadi ada mungkin pasti ada pergeseran, makanya perlu ada standarisasi. Kenapa Bapak Ibu laboran itu kan selalu membuat pasti di sebelahnya pH meter itu ada larutan pH sekian. Itu untuk standarisasi atau biasanya kalau kita beli pH meter itu pasti diberi buffer pH sekian, buffer pH sekian itu untuk standarisasi peralatan kita. Kemudian memilih bahan yang terbaik. Biasanya kalau yang ya mungkin sampai saat ini ya merek Pirek begitu tuh kan bagus. Kenapa sih? Memang harganya mahal. Kenapa kok kita pilih yang Pirek ini? Karena ya memang dia sudah teruji. Kalau misalkan dengan suhu yang tinggi itu dia akan tahan dan tidak mudah pecah begitu ya dengan perubahan suhu dan sebagainya. Yang baik itu ya sebetulnya ini ada bengkel laboratorium. Dulu ada laboran almarhum Pak Mul itu punya keahlian untuk memang dia mengikuti pelatihan begitu ya ngurusi di bengkel laboratorium. Jadi saya kalau minta misalkan untuk strip mikroba di media itu saya nggak pernah beli. Yang buatkan Pak Mul, dia punya bahannya itu seperti kaca begitu ya cukup. Ya hanya seperti kaca tapi dia bisa punya keahlian jadi dibuat pipa bengkok, bisa pipanya yang seperti ini aja Pak Mul itu beliaunya bisa, tapi beliaunya sudah nggak ada sekarang. Nah itu suatu keahlian sebetulnya tidak semua orang itu bisa. Ada bengkel laboratorium itu sebetulnya. Dulu ya memang beliau satu-satunya yang bisa. Jadi saya minta dibuatkan misalkan eh, apa tabung reaksi yang seperti ini saja itu beliaunya bisa pengaduk begitu dulu nggak usah tujuannya yaitu yang bahan-bahan yang istilahnya sepele begini nggak usah beli kita bisa buat sendiri di bengkel laboratorium tapi sekarang nggak ada. Nah, ini tadi sudah saya ini juga ya sudah saya singgung untuk cara pemesanannya itu bagaimana. Kalau ini dulu ya kita tapi tetap kalau katalog ini Anda harus punya ya sebelum Anda seperti tadi saya tanya apa yang menjadi kriteria pada saat kita beli. Jangan-jangan Anda sendiri orang kimia nanti pas nggak ngerti ya. NaOH iku sakjane iku bentuknya apa? Cair. Karena di lab itu selalu sudah disediakan laporan NaOH 0,1 normal. Nggak pernah tahu asli NaOH itu seperti apa. Karena itu pernah terjadi. Mahasiswa itu tanya, "Bu, mau ambil NaOH?" NaOH itu sing ya apa sih Mas? Cairan. Nah, itu berarti kan dia nggak paham karena setiap kali praktikum kan tinggal pakai. Bapak Ibu laboran menyiapkan. Nggak ngerti wujud asli nih. Nah, asam oksalat begitu. Tanya asam oksalat, orang ngerti wujudnya. Nah, itu Anda harus paham ya. Orang kimia harus tahu. Makanya lihat di katalog loh. Pel- beli HCl kok, beli NaOH kok ditulis sekian
volumenya sekian, ya pasti nggak ketemu. Suppliernya ya bingung nanti gitu ya. Kalau HCL ini saya belinya apa ya? Harus dalam bentuk apa? Nah, makanya Anda harus lihat di katalog. Ya, kalau katalog itu ada yang merek itu punyanya Jerman, ada Fisher punyanya Amerika, begitu ya. Tapi biasanya yang kita punya yang merek ini ya, yang punya Jerman ini. Bahkan ada kalau di katalog itu, kalau Anda sudah menyebutkan nomornya ini, kodenya ini, itu jauh lebih mudah. Karena biasanya dari kode itu pasti tidak akan salah, begitu ya. Namanya ini, kodenya ini. Nah, itu pasti akan mempermudah pada saat pembelian. Jadi kalau misalkan Anda enzim itu juga macam-macam ya. Nanti kalau yang Anda perlukan sama-sama ini misalkan papain begitu. Papain itu macam-macam. Ini digunakan untuk ini digunakan untuk ini. Nah, Anda lebih tepatnya menunjukkan kodenya ini gitu ya. Nah, ini contoh saja kalau Anda mengunjungi dari webnya di merek atau Sigma, sebenarnya yang lain itu juga bagus ya. Saya nggak mempromosikan yang lain atau yang saya nggak suka dengan merek atau Sigma. Saya kalau misalkan itu harus standar, saya biasanya memang yang sudah terpercaya dua-dua ini ya. Sebetulnya yang lain itu juga bagus. Anda tinggal lihat apa identitasnya saja, spesifikasinya. Makanya Anda pelajari di situ. Kalau memang itu sudah sesuai, ya Anda enggak apa-apa membeli yang enggak harus ini. Artinya enggak harus merek, punyanya merek atau Sigma begitu enggak. Tapi memang ini sudah lama ya, produsen yang cukup lama begitu dan sudah digunakan banyak orang gitu. Nah, ini salah satu contoh misalkan ya untuk apa pemesanan begitu. Ya, nih. Kalau peralatan, nah ini kalau ini yang misalkan di SMA, di SMP gitu ya, punyanya Pudak ini sudah cukup bagus. Saya juga pernah membeli beberapa kit begitu untuk di pendidikan itu saya membelinya di Pudak ini karena dia sudah menyediakan untuk kegiatan titrasi asam basa begitu. Nah, atau misalkan dia untuk elektrokimia begitu dia sudah menyiapkan bahannya, alatnya itu sudah ada dalam satu kit begitu. Ini punyanya di Gresik sana. Maaf, di Gresik juga ada di Bogor dia pusatnya. Nah, termasuk alat-alat yang seperti ini, alat gelas ya sekarang sudah gampang. Saudara bisa mencari tadi yang sudah menyebutkan di Shopee, di Tokopedia itu sudah banyak begitu. Baik, ada yang ditanyakan dulu, silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau punya pengalaman terkait dengan pembelian bahan begitu. Baik, kalau tidak ada, ini untuk minggu depan, saudara membuat tugas untuk usulan bahan dan alat sesuai dengan yang ada karena ini kan tempatnya bermacam-macam ya, sedang melaksanakan MBKM di berbagai tempat, menyesuaikan dengan laboratorium yang ada. Jadi saya tidak bisa menentukan ini, misalkan ini, kalau Bani Asror ini di mana, Mas? Anda Saya posisinya di saya di kos Bu. Kalau MBKM-nya saya ada di instansi P3GI Bu. P3GI.
Nggih. Di Pasuruan itu, Mas? Iya, Ibu. Oh, terus tidak ada kegiatan di laboratoriumnya? Sudah, Ibu. Tadi jam istirahat saya pulang izin kelas. Oh, oke, oke. Nah, artinya masih ada kegiatan kan ya untuk si P3GI-nya ya? Anda Masih. sendiri atau di kelas ini ada temannya nggak? Kalau dari kelas ini nggak ada, Bu. Teman saya Hmm, dari kelas lain, Ibu. oke. Nah, makanya yang seperti ini saya tidak bisa memberi batasan bahwa satu kelompok itu harus sekian orang. Mungkin Bani di P3G itu ada temannya, tapi kan tidak di kelas ini. Jadi kalau tidak ada di kelas ini berarti kan Anda harus sendiri, begitu ya Mas ya? Nah, kalau mungkin misalkan yang ada di lab biokimia, begitu, mungkin ada 2 orang, ya berarti temannya berdua itu. Jadi silahkan Anda membuat usulan bahan dan alat yang ada di masing-masing laboratorium. Meskipun Anda MBKM misalkan ada yang di SMP ya, Surabaya Mengajar, ya nggak apa-apa. Menyesuaikan yang ada di SMP itu saja. Kalau misalkan ada yang di BRIN tadi, yang menyesuaikan yang ada di BRIN. Ada di lab organik ya silakan menyesuaikan dengan yang ada di laboratorium organik. Kalau yang ada di UNESA, yang ada di dalam kampus, mungkin Anda bisa mengusulkan entah itu untuk praktikum atau untuk kegiatan di masing-masing labnya. Jadi silahkan Anda mengajukan eh, usulan bahan dan alatnya. Jadi untuk kegiatan tertentu, pasti kan ada targetnya kegiatan tertentu begitu ya. Sebentar ini baterai saya habis. Bentar. Sebentar Mbak, saya tak menjelaskan dulu ya, nanti Anda boleh bertanya. Nah, tadi maksud saya ada targetnya, misalkan untuk kegiatan praktikum di laboratorium kimia organik misalkan. Itu pertimbangan Anda dengan jumlah mahasiswa sekian, kelompoknya sekian, sehingga Anda memerlukan bahan ini, alat ini, begitu ya. Termasuk dengan harganya. Tulis satu judul saja. Kalau misalkan di laboratorium tidak semua judul Anda tulis begitu, enggak usah. Ambil salah satu judul saja. Jadi untuk kepentingan judul tersebut, Anda perlu misalkan NaOH saya harus beli berapa untuk sekian praktikan dalam 1 semester ini, begitu ya. Kalau yang ada di instansi ya menyesuaikan dengan misalkan kegiatan penelitian ini membutuhkan bahan ini, alat ini, begitu. Nah, itu nanti Anda presentasikan minggu depan. Semuanya pasti akan kebagian presentasi. Saya tidak tahu nanti ada berapa kelompok di sini ya, karena ada beberapa yang dari luar yang melakukan kegiatan MPKM di luar UNESA, di luar kampus. Oke, Imam Matur, silahkan Mbak. Tadi mau tanya apa Mbak? Izin bertanya, Prof.
Kan ada beberapa mahasiswa yang tidak berada di laboratorium untuk MBKM-nya. Berarti mahasiswa tersebut boleh mengikuti eh, salah satu teman ini untuk menjadi satu kelompok gitu, Naura. Ya enggak apa-apa. Misalkan di mana? Misalkan di mana, Eh, Mbak? Contohnya saya yang mengikuti studi independen TechQuest ini kan tidak mengikuti di laboratorium sama sekali, dan saya seumpama mengikuti teman saya yang ada di kelompok laboratoriumnya, ada di BRIN. Jadi mereka tidak sendiri gitu, Prof. Kita bisa memberi usulan gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ini nanti ada yang ikut ya berkelompok tidak lebih dari 3 orang begitu ya. Maksimal 3 orang. Artinya kalau kemudian bergabung begitu ya dibatasi. Nanti putus kelompok 5 orang nanti nggak tahu yang dikerjakan apa begitu ya. Maksimal 3 orang. Kalau misalkan bergabung seperti itu, gitu ya. Baik, Prof. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti itu dibuat ini ya, rincian ya. Jadi ditulis di lab apa, kegiatannya di situ apa, terus rinciannya baru di belakangnya. Begitu ya. Dan pada saat Anda presentasi, Anda tahu bahwa saya membeli ini tuh karena apa. Jadi pertanyaannya nanti pada saat Anda presentasi Anda tahu, tapi yang dituliskan cukup kebutuhannya saja, begitu. Jadi misalkan kalau nanti dibuat tabel saja, contohnya untuk usulan bahan itu seperti ini, ya. Jadi usulan bahan di laboratorium apa, nama bahannya, spesifikasinya, harga satuan, terus jumlahnya berapa, harganya total itu berapa, kalau Anda butuhnya berapa, begitu ya. Jadi dibuat seperti ini, dibuat tabel seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup ya, berarti ada lagi Alenia. Mohon izin bertanya, Prof. Karena kan di sini bahannya ada semua. Kalau misal saya isikan bahan-bahan yang saya gunakan, apakah diperbolehkan, Prof? Ya boleh Mbak, enggak harus Anda ini beli bahannya pas tidak ada, tidak. Jadi satu kegiatan ini misalkan di situ penelitian dengan judul apa begitu. Nah Anda mengusulkan bahan yang diperlukan itu ini begitu. Itu Baiklah, ya. Ya. Prof. Jadi formatnya seperti ini, persis seperti ini. Begitu ya. Ini boleh salah satunya saja. Ini mungkin satunya di sini Anda, kemudian yang di kiri ianya itu mengetahui siapa yang ada di situ. Begitu ya. Oke, ada lagi? Izin hanya Prof, ini kan ada yang berkegiatan di satu laboratorium, tapi 4 anak. Apakah tadi disebutkan maksimal 3 nih, Prof? Misalkan kan ini anaknya satu laboratorium sama gitu. Misalkan itu kelompoknya tetap maksimal 3 atau boleh 4? Ini di lab apa? Di lab ini ikut magangnya Prof Irim di Walet.
Anaknya masih izin, Prof. Yang izin izin tidak Di mengikuti analitik kegiatan gitu tambah. hari ini. Enggak, di lab Surabaya apa gitu. Saya kurang tahu nih, Prof. Ini saya menyampaikan pertanyaannya karena anaknya tidak sedang izin tidak ikut mata kuliah hari ini. Ya Yang 4 sudah, anak nggak tadi. apa-apa. Tapi kalau bisa misalkan 3 orang, tapi kalau ternyata harus 4 ya sudah. Terima kasih, Prof. Kasus ya, ada kasus kalau yang seperti ini. Sudah cukup ya. Saya kira itu saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Saya akhiri.